Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan aplikasi SketchUp 2013. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya. Lalu akan terdapat tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik Choose Template. Nah, di sini terdapat 14 template yang bisa kita pilih untuk lembar kerja SketchUp. Yang kita pilih sekarang adalah Simple Template dengan ukuran meter. Lalu kita klik Start Using SketchUp. Ini adalah tampilan awal lembar kerja SketchUp. Terdapat beberapa icon pada toolbar yang akan kita gunakan untuk membuat gambar baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Lalu di sini terdapat garis merah, hijau, dan biru, yang artinya garis X, Y, dan Z. Lembar kerja kita yaitu ada di garis yang berwarna hijau atau di daerah ini. Lalu selanjutnya ada toolbar. Di sini ada bermacam-macam icon yang ada di toolbar dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada icon select, yaitu untuk memilih objek yang diinginkan seperti ini. Kita tinggal membloknya saja dan objek itu akan terpilih. Yang kedua ada icon erase atau untuk menghapus, berfungsi untuk menghapus objek atau sesuatu yang ingin kita hapus. Kita klik aja, tinggal diklik aja objeknya yang sudah dipilih tadi. Setelah itu ada icon line untuk membuat garis lurus atau membuat objek yang kita inginkan dari satu titik ke titik lain seperti segitiga. Tinggal sambungin titik ke titik. Yang keempat ada rectangle untuk membuat kotak atau persegi panjang. Lalu yang kelima ada icon circle untuk membuat lingkaran. Lalu yang keenam ada icon polygon atau segi banyak untuk membuat segi banyak dan 6 segi. Terus ada arch untuk membuat setengah lingkaran seperti dari titik ini ke titik ini, tinggal ditarik aja, dia akan membentuk setengah lingkaran. Seperti ini ke sini, tinggal tarik, dia akan membentuk setengah lingkaran. Lalu ada icon push or pull, berfungsi untuk mengubah gambar dari bentuk 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi. Yang ini, seperti ini. Tinggal ditarik aja ke atas, jadi 3 dimensi. Lalu ada offset, berfungsi untuk menggandakan objek yang kita buat seperti ini. Tinggal ditarik, jadi ada 2. Lalu ada icon move, berfungsi untuk memindahkan objek ke tempat yang kita inginkan. Tadi yang sudah kita buat, kita pindahin, tinggal digeser aja. Lalu ada icon rotate, berfungsi untuk memutar objek yang kita inginkan. Pertama kita gambar dulu nih, dan kita akan putar. Bisa diputar 360 derajat, mau bentuknya seperti apa. Toolbar selanjutnya yaitu toolbar scale, berfungsi untuk mengatur ulang ukuran objek yang telah kita buat. Contohnya seperti ini. Kita membuat suatu objek, contohnya kita membuat objek persegi, tapi kita salah dalam ukuran. Kita bisa menggunakan toolbar scale ini. Tinggal diklik objek yang ingin kita ubah dan kita bisa perbesar atau perkecil seperti itu. Kemudian toolbar selanjutnya yaitu tab measure tool.
yang ini berfungsi untuk mengukur jarak dari objek yang telah kita buat. Contohnya ada dua objek, kita ingin mengukur jarak antara objek satu dengan objek lainnya, bisa menggunakan toolbar ini. Caranya klik dari objek atau titik awalnya, kemudian seret. Akan ketahuan jarak dari objek satu ke objek lainnya, yaitu 0,78 meter. Begitu. Kemudian toolbar selanjutnya yaitu toolbar teks, berfungsi untuk menyisipkan keterangan pada suatu objek, bisa itu ukuran atau titel dari objek yang kita buat. Contohnya ini adalah objek pintu contohnya gitu ya. Kita bisa memberikan tanda dengan tool text ini. Klik pada objek yang ingin kita berikan titel. Kemudian kita bisa rubah ininya untuk memberikan teks kepada objek yang kita buat. Contohnya ini pintu. Seperti itu. Oke. Kemudian toolbar selanjutnya yaitu toolbar paint bucket. Ini berfungsi untuk memberi warna pada objek yang telah kita buat. Contohnya kita akan membuat objek balok kayu ya, balok kayu. Kita buat dulu balok kayunya. Ini balok kayu. Kemudian kita buat 3D. Ini balok kayunya, kita buat 3D. Kemudian kita bisa warnai menggunakan paint bucket ini. Contohnya warna kayu ya. Di sini banyak juga warna-warna yang tersedia, ada stone, ada water. Ini kita membuat kayu ya. Kita pilih dulu warna yang ingin kita buat. Atau bisa berbeda warna juga di setiap sisinya, begitu. Kemudian toolbar selanjutnya yaitu toolbar orbit. Toolbar orbit ini berfungsi untuk melihat sekeliling objek secara 3 dimensi. Contohnya kan ini hanya tampilan dari sisi depannya aja ya. Sisi belakangnya bisa kita lihat menggunakan toolbar orbit ini. Caranya tinggal diklik aja kemudian diseret. Kita bisa lihat keseluruhan objek dari perspektif lainnya. Begitu. Kemudian yaitu selanjutnya adalah toolbar pan atau pen, berfungsi untuk memindahkan tampilan, bisa bergeser ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Ini toolbarnya. Kalau tadi bisa keseluruhan, ini cuma kiri, kanan, atas, bawah. Tidak bisa melihat objek dari perspektif lainnya gitu ya. Kemudian adalah toolbar zoom, berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Ini adalah toolbar zoom, berfungsi untuk memperbesar, memperkecil. Kemudian toolbar lainnya yaitu toolbar ini nih,
toolbar freehand. Toolbar freehand berfungsi untuk membuat objek sesuai keinginan kita, yang bebas ya, tidak terpaku terhadap sudut atau titik gitu. Ini mah objek secara bebas. Nih bisa seperti ini objeknya. Nah, jadi objek yang bebas, tidak terpaku dengan sudut, garis, atau bentuk-bentuk geometri lainnya gitu. Kemudian toolbar selanjutnya adalah toolbar dimension, berfungsi untuk mengukur bidang yang kita ingin. Contohnya seperti ini nih. Kita buat dulu objek. Nah, kemudian kita klik. Nah, jadi kelihatan ukurannya tuh 0,65 meter, 6,65 meter ya. Begitu. Selanjutnya yaitu toolbar top. Ini untuk melihat perspektif dari atas ya. Seperti ini udah terlihat gambar dari perspektif atas ya. Kemudian adalah toolbar ISO. Toolbar ISO ini berfungsi untuk melihat tampilan layar kerja dari sudut pandang samping, dari perspektif samping kayak gitu. Kalau ini atas, ini depan, samping, belakang, samping lainnya gitu. Kalau ini dari perspektif samping juga gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.